Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Nah, semangat nih Bapak dan Ibu. Selamat datang di hari ketiga pelatihan optimalisasi akun belajar ID ya, bersama Quizzes, bersama Duta Teknologi serta Quizzes Super Trainer ya Bapak dan Ibu. Nah, selamat malam bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kang Rola, selamat malam nih Kang Rola, udah standby nih Kang Rola ya. Gimana kabarnya nih Kang Rola? Nah, Siap, Pak Abdillah, aman. Semangat aman hari ya Kang. terakhir. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Nah, mana nih jempolnya Bapak dan Ibu sekalian? Boleh berikan emoticon terbaik nih Bapak Ibu. Di hari ketiga kita, hari terakhir sih. Tapi semangat Bapak dan Ibu, mulai dari grup WA nih, sampai yang ngisi daftar hadir nih luar biasa Bapak dan Ya, Ibu. ya. Berapa Bang jumlahnya nih? Ini peserta kita nih Kang yang terdaftar tuh 300-an tuh, daftar hadirnya ada di angka Wow, 200-an, pecah tuh Kang. keren banget. Luar biasa. Benar-benar luar biasa teman-teman Bapak Ibu guru hebat nih seluruh Indonesia Kang ya. Kita Mantap. sebagai bukan narasumber sih Kang ya, kita lebih ke teman kolaborasi ya Kang ya. Kita Ya, teman kolaborasi untuk berbagi praktik bagaimana kita coba optimalisasi kuisis nih dengan akun belajar ID dalam pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya izin mengawali kegiatan hari ini malam ketiga Kang, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada malam ini Bapak dan Ibu sekalian kita akan masuk ke materi puncak sih sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa sesi sebentar yang akan dipandu oleh teman-teman Duta Teknologi. Hadir juga di balik layar nih ada Kak Melan selaku Duta Teknologi Sulawesi Utara tahun 2022. Hadir juga Kak Tere, Duta Teknologi dari Nusa Tenggara Timur tahun 2022, serta nih yang lagi on cam nih Kang Rola nih, the bestnya nih Quizzes. Super Trainer Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Jawa Barat nih, ketua angkatan kita di siap. 2020. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti sebentar kita akan melalui kurang lebih 3 sesi sih sebenarnya. Dari sesi pertama yaitu terkait dengan bagaimana kita optimalin quizzes ini untuk di satuan pendidikan atau bagi Bapak Ibu guru yang mungkin saya sih Pak Bila kesulitan karena perangkat di sekolah kami itu terbatas. Siswa mungkin tidak seluruhnya memiliki gadget atau bahkan mungkin sedang dibatasi penggunaan gadget di satuan pendidikan. Atau juga Bapak dan Ibu perangkat yang tersedia misalnya dari segi device Chromebook ataupun lab komputer juga belum tersedia. Bapak Ibu ada strategi gimana bisa mengoptimalkan kuisis dengan kondisi-kondisi tersebut Bapak Ibu. Nah, sebentar bakalan diubek-ubek sama Kang Rolah nih tips dan trik gimana manfaatin kuisis untuk kondisi-kondisi yang saya jelaskan tadi di depan Bapak dan Ibu. Bahkan juga bisa dioptimalin di di daerah 3T juga sih Kang Rola ya, dengan mengunduh gitu soal secara PDF gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian pada sesi kedua bentar juga nanti kita akan bahas pil terkait kalau udah menyelenggarakan apa ya kuis gitu di kuisis ini kepada peserta didik atau kita sudah menyelenggarakan asesmen kepada peserta didik. Nah, kita mau tindak lanjuti tuh Bapak Ibu. Kuis yang sudah kita berikan kepada peserta didik, kita ingin jadikan sebagai data atau rujukan untuk perbaikan pembelajaran. Nah, gimana caranya juga akan dibahas di sesi kedua, yaitu terkait dengan laporan dari kuisis sendiri. Nah, di sesi ketiga bentar nanti kita akan bahas untuk persiapan Bapak dan Ibu terkait ujian akhir untuk
sertifikasi basic teacher dari Quizzes Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti di bagian akhir Bapak Ibu punya waktu untuk mengikuti atau melalui tahapan ujian. Nanti Kang Rola juga akan coba bersama teman-teman duta akan spill dikit nih, apa-apa aja nih yang bisa kira-kira bakalan muncul deh. Ini kayaknya kisi-kisi ya Kang Rola ya, bakalan jadi kisi-kisi buat Bu. Kita nanti soalnya kurang lebih bahas apa aja nih. Jadi kalau peserta didik kan biasanya kita beri kisi-kisi, nah Bapak Ibu juga nanti akan kami beri, dan kami ya maksudnya akan dapat sedikit terkait hal-hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk ujian basic teacher-nya. Nah, Bapak dan Ibu boleh nih di kolom chat Bapak Ibu ramaikan dengan dari provinsi mana aja nih yang sudah hadir Bapak dan Ibu. Saya izin buka izinnya dulu nih. Nah, silakan Bapak dan Ibu bisa kita interaktif melalui kolom chat ya Bapak dan Ibu. Wah, Jawa Barat hadir nih Kang, Ibu Ita. Pupu Puji dari Jawa Barat. Mantap nih, Jawa Barat udah langsung Kang. Mulai diserbu nih Jawa Barat, Sulawesi Utara. Wah, dari Kalimantan Barat hadir juga nih Kang. Ibu Irma dari Sintang. Dari Bangka Barat Kang hadir juga nih. Memang dari semua peserta nih Kang luar biasa, dari 3 waktu Indonesia nih hadir semua ya Kang, dari komplit Indonesia Barat. Komplit Kang, paket komplit deh kita. Jadi 3 malam nih luar biasa nih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat juga udah mulai ramai ya Bapak dan Ibu, ini udah dari Sumatera Utara, dari Lampung Pak Andi. Nah, salam kenal Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, Bu Pupu juga nih, mohon maaf off cam sedang kurang sehat. Nah, Bu Pupu kami doain mudah-mudahan lekas pulih ya Bu Pupu, sehat-sehat buat Bapak dan Ibu sekalian juga nih semuanya. Nah, Kang Rola, gimana nih Kang Rola, udah siap kita bakar nih semangat teman-teman guru nih yang hadir pada malam ketiga nih Kang ya. Kita nyalain lagi nih obornya Kang. Siapin lagi nih semangat Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung ke sesi pertama, yaitu Kang Rola bakal bahas apa sih Kang? Boleh di-spill dikit dulu Kang, yang bisa Kang Rola bagi sebelum nanti waktu dan kesempatan saya serahkan nih. Kira-kira bahas apa nih Kang di mode kertas nih Kang? Spill dikit Kang. Ya, Bapak Ibu semuanya, mode kertas ini mode yang sangat familiar juga bagi pengguna Quizzes, dan memang menjadi salah satu solusi ketika Bapak Ibu kesulitan sinyal ataupun yang paling utama kesulitan gadget siswa-siswinya gitu. Jadi memang kita bisa lebih leluasa untuk menggunakan fitur Quizzes ini. Apabila itu salah satu solusi bagi sekolah. Jadi buat daerah-daerah tadi Kang Rola ya, dengan kondisi-kondisi keterbatasan gadgetnya, device-nya, ataupun mungkin keterbatasan jaringan ya Kang. Nah, tentu Bapak dan Ibu penasaran nih gimana implementasinya, kemudian praktik baiknya yang bisa Kang Rola bagi bersama Bapak Ibu sekalian. Saya izin menyerahkan waktu dan layar nih kepada Kang Rola. Silakan nih Kang Rola. Siap Pak Abdillah, terima kasih. Bapak Ibu selamat malam semuanya. Tetap semangat di hari terakhir kita Bapak Ibu ya. Hari terakhir dalam pelatihan Quizzes optimalisasi belajar ID Bapak Ibu. Saya tidak pantun langsung aja. Saya coba share dulu Bapak Ibu ya. Ini saya sedang mencoba membuat presentasi Pak Ibu. Presentasi di Quizzes. Kita coba ya, saya share Pak Ibu. Jadi ini teknik dari Pak Abdillah kemarin nih. Saya akan presentasikan. Ini luar biasa ya Kang, sambil nunggu layarnya naik.
kemarin yang ngisi daftar hadir tuh Kang, masukan sarannya luar biasa. Ternyata sangat membantu. Dari Bapak dan Ibu kini merasa sangat terbantu terkait kuisis dalam pembelajaran nih Kang. Respon-respon teman-teman guru nih luar biasa. Ada yang baru join Kang di kuisis. Ada yang ternyata, wah ternyata ini juga ya Abi. Jadi salah satu trending dari asesmen ini Pak Ibu, kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan kuisis gitu. Dan kita nggak usah capek-capek berkarya, sudah ada semuanya di kuisis. Jadi ngebantu banget ya Kang Rola ya. Bahkan Pak Abdillah saya pernah mau kuis dadakan, itu jam kosong nunggu masuk kelas saya bikin kuis pakai teleportasi beres. Waduh. Fitur satu unggulan dari kuisis ya Kang Rola ya, teleportasi gitu ya. Iya. Benar. Betul-betul satu bentuk kita. Terkadang serba dadakan ya Kang, mau buatin kuis buat anak tuh bisa gunain fitur tadi tuh, teleportasi. Untuk berlatih memulai kuisis bisa mulai dari teleportasi. Bisa ambil atau bukan ambil sih, tapi pinjam punya teman-teman kita yang serumpun dan kita modifikasi, tambahkan fitur-fitur supernya, ya luar biasa nanti hasilnya. Ini beneran masih di perjalanan loh Pak Abdillah. Benar Kang. Inilah ya dinamika dalam jaringan ya Kang. Iya udah tampil Ya, kan. akhirnya naik juga. Wow. Kuisis offline. Paper mode. Saya kirim di chat Bapak Ibu ya. Saya kirim di chat tautan bergabungnya, silakan. Bapak Ibu semuanya, sebetulnya ini materi Kak Tere ya. Cuma berhubung ada kendala sinyal di daerahnya itu sedang mati lampu, jadi kita coba backup dulu saja gitu. Wah. Kang Rola, jadi ada pengalaman nih sebelumnya Kang Rola ya, make papermode mungkin di kelas Kang Rola sambil nunggu presentasinya nih up tuh. Iya betul. Kalau Saya pertama Kang Rola, papermode itu di kelas 10. Dari kelas 10 pertama kali pakai papermode, dan ternyata saya juga senang ya anak-anak itu antusias gitu. Jadi Bapak Ibu papermode itu tidak hanya di kelas bawah, TK atau SD, SMP, SMA pun seru gitu. seru Kang ya, seru. Nah, saya ya. Yang ditunggu-tunggu nih Bu Fatima. Bapak Ibu silakan join Bapak Ibu. Silakan join, kita akan mulai bagaimana mengawali papermode ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu praktek kita menggunakan presentasi kuisis. Jadi Bapak Ibu meskipun di kelas, meskipun secara luring, ajak anak-anak join gitu di presentasi kita. Jadi biar langsung
interaktif ya, anak-anak bisa langsung menjawab juga gitu dengan kuis-kuisnya, sehingga kita bisa mengkolek data dari anak-anak. Mudah-mudahan lancar nih Pak Abdillah. Kang. Saya matikan suaranya. Ayo Pak Ibu join dulu ya. Kita akan mulai ini praktek menggunakan presentasi dan juga nanti ada video juga gitu. Jadi kita bisa menikmati pembelajaran secara interaktif di presentasi kuisis Pak Ibu. Sebetulnya Pak Abdillah kalau kita bikin presentasi kuisis ini udah satu paket ya. Bapak Ibu bisa memulai penjelasan materi, Bapak Ibu bisa ngasih kuis, dan Bapak Ibu bisa mengkolek hasilnya langsung gitu. Wah, keren Kang ya. Sambil presentasi kita juga bisa lakukan assessment tuh kan. Ya. Oke Bapak Ibu sambil menunggu ya, saya akan mulai. Yang lain bisa menyusul juga. Nah, kita mulai nih Pak Ibu. Udah tampil ya, ini tampilan kita nih. Ya nggak apa-apa, silakan menyusul aja ya. Karena di saya berat, jadi kalau saya menunggu Bapak Ibu nanti ketinggalan kereta. Ini Bapak Ibu praktek kuisis saya, quick paper mode. Ketika pelatihan ini Pak Abdillah, ketika pelatihan luring bersama guru-guru SD di Kota Bandung nih. Ini saya lagi gabung sama kuisis Super Trainer Kota Bandung. Mereka betul-betul antusias, seru banget gitu. Ini apaan nih Kang yang ditebang oleh guru-guru nih Kang, yang diangkat-angkat nih Kang ya? Ah, yang diangkat itu Pak Ibu kartu QR-nya, kartu QR ketika akan menjawab pertanyaannya Pak Ibu. Dan di kuisis ini ya Pak Ibu, di paper mode ingat ya, jangan lupa ya, optionnya wajib 4, ABCD, nggak boleh ada E. Ini buat guru-guru SMA SMK ya. Kalau biasa bikin optionnya 5, dibuang 1 karena nggak akan support kuisis paper mode gitu. Oh iya, karena sisi kertasnya ada 4 aja ya Kang. Itu dia Pak Ibu. Nah, kita maju ke slide berikutnya. Oh, Bapak Ibu ini dia, Mas Umar Abdul Aziz. Keren ya. Siapa nih Bapak Ibu yang kenal nih sama si sosok di sebelah Kang Rola nih, si Mas terkenal nih. Ini kebetulan waktu Mas Umar ke Bandung beres pelatihan di salah satu sekolah, menghubungi kami gitu. Kang Rola, ini saya lagi di Bandung. Ya wes, kita ke sana aja. Saya langsung hubungi teman-teman dan bisa juga gitu. Jadi kita bisa ini silaturahmi. Dan kami langsung podcast nih Pak Abdillah. Saya langsung ngobrol-ngobrol. Ini beneran spontan Pak Ibu. Saya langsung pasang kamera. Yuk masuk kita ngobrol. Ah, cerita apa kita? Ya cerita santai aja, putar AI. Langsung ditodong aja ya Kang. Jadi saya pikir gini, kalau cuma foto-foto doang kan biasa ya. Saya ajak ngobrol aja Mas Umar, Mas kita ngobrol yuk podcast. Mau dia gitu. Luar biasa. Ini aduh jadi malu juga nih. Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu mengikuti program kuisis dari kuisis basic, Bapak Ibu nanti ikut ujian kuisis super trainer, dan Bapak Ibu lulus menjadi kuisis super trainer. Aminkan semuanya, amin.
Amin Kang, diaminkan semesta nih Kang. Ya, betul-betul banyak sekali manfaat yang kita dapatkan menjadi quiz super trainer. Selain personal branding, kita juga mendapatkan banyak sekali insight dari teman-teman se-Indonesia nih, Bapak Ibu semuanya. Ada grup WhatsApp Puisis se-Indonesia gitu. Jadi wah seru banget gitu. Wah. Nah, ini biasa untuk memulai kuisis. Untuk memulai kuisis masuk ke sini. Sudah ada tugas nih Pak Ibu. Silakan diisi. Motivasi mengikuti pelatihan kuisis ini Pak Ibu silakan. Ini kan bisa menjadi untuk pemetaan awal ya, refleksi di awal gitu. Jadi refleksi itu tidak hanya di akhir Bapak Ibu, saya pernah buat video refleksi di awal. Wow, menambah ilmu, upgrade diri, guru idaman, keren dan hebat, menambah pengetahuan. Wah, pecah banget. Luar biasa Kang. Nah, Bapak Ibu yang terbanyak Menambah itu nanti akan wawasan. membesar gitu. Kayak centimeter ya kan. Iya, betul. Kayak Mentimeter. Menambah ilmu, menambah pengetahuan nih. Top 3-nya sama guru idaman. Yang jadi guru idaman, so pasti Bapak Ibu ya, idaman murid-murid kita di kelas. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini gak usah lama-lama, kan kita mau ke mode kertas. Nah, ini mengawali seperti biasa Bapak Ibu beranak kuisisnya. Nanti Bapak Ibu akan punya akun seperti ini. Quizzes Super Trainer, akun sekolah dan distrik. Nah, ini akun punya saya, ini akunnya Gmail. Jadi bukan akun belajar ID. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah lulus ikut ujian certified, nanti akan dapat ini label ini, Quizzes Super Trainer. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti akan memulai mode kertas, Bapak Ibu kalau bisa dikasih tanda dulu deh gitu, tanda untuk persiapan mode kertas. Biar ketika kita mau memulainya nggak salah pilih juga gitu. Khusus soal mode kertas nih, nanti Bapak Ibu bisa tandai di sini. Nah, paper mode Bapak Ibu, yang paling penting di paper mode ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menjalankan kuis dengan cara memproyeksikan pertanyaan di komputer dan anak-anak akan menggunakan cue card-nya gitu. Intinya Bapak Ibu harus login di laptop dan HP dengan akun yang sama. Ketika Bapak Ibu login Belajar ID di laptop, Bapak Ibu wajib login Belajar ID di Quizzes gawainya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu memulai mode kertas, cek update dulu di Play Store Quizzesnya, khawatirnya belum up to date sehingga akan terjadi crash gitu. Jadi untuk menghindari crash, Bapak Ibu harus update dulu sebelum Bapak Ibu beraksi menggunakan paper mode ya. Ini nih, mode kertas nih. Ini yang paling kanan. Aduh, ada pertanyaan lagi nih. Syarat melaksanakan mode kertas. Ini pertanyaannya saya tampil. Bapak Ibu syarat melaksanakan mode kertas apa aja ya? Lebih dari satu boleh. Kadarieu. Iya Bapak Ibu, mana nih jawaban-jawaban untuk pertanyaan Kang Rola nih. Ini pilihan ganda jawaban lebih dari satu Kang ya, tipe soalnya. Ya, bilang enggak. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan, ini bisa kita tutup lagi ya. Nah, ini tampilan grafiknya. Wow. Udah banyak yang betul nih, bagus nih Pak Ibu.
Unduh aplikasi Quizzes di Quizzes mobile-nya, cetak kartu Q card-nya, gunakan akun yang sama di laptop. Wey, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, ini pesertanya nih. Ini nama-namanya. Lucu-lucu juga ya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu di pengaturannya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu tadi klik mode kertas, Bapak Ibu akan masuk ke menu ini. Prasyaratnya, sebelum Anda memulai, pastikan untuk menyiapkan yang berikut ini. Bapak Ibu akan mencetak kartu QR-nya. Ini ada tautannya di sini, klik PDF-nya. Silakan dicetak sesuai dengan jumlah bocah-bocahnya Bapak Ibu. Kalau di saya kan 36. Jadi bisa printnya 40 deh cadangan gitu, bisa aya nu rusak. Jadi tergantung jumlah peserta didik kita gitu. Karena jumlah di PDF-nya itu berapa ya? 60 gitu. Itu ya. Bapak Ibu silakan. Kemudian di sini unduh aplikasi seluler Quizzes. Tadi Bapak Ibu cek di Play Store, cek juga update-nya, Bapak Ibu harus login menggunakan akun yang sama. Nah, ini ada opsional. Opsional ini jika Bapak Ibu mau ngasih nama-nama ke anak-anaknya, kan kalau misalnya kita defaultnya pakai template ya, nanti si bocah-bocah itu akan dikasih namanya P1, P2, P3 sampai P berapa ya, P36. Tapi kalau misalnya kita klik tugaskan, nanti kita bisa kopas dari Excel Bapak Ibu. Kopas misalnya kelas 10A, kelas saya nih, wali kelasnya. Ada 36 siswa kan, kita kopas namanya, maka nanti akan muncul di Quizzes-nya itu nama-nama bocahnya. Wah, keren banget kan? Jadi seru banget gitu. Kita nggak usah bingung ngapalin P1 siapa sih, P2 siapa, itu lama juga gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah kopas di sini, nanti akan ketahuan nih nama-nama anak kita. Setelah itu kita klik mulai ya Pak Ibu. Nah, ketika diklik mulai, Bapak Ibu akan mengarahkan ke sini menunggu perangkat untuk mulai. Segera Bapak Ibu buka HP-nya, buka gawainya, dan Bapak Ibu akan melihat tautan, akan melihat gambar di HP kita itu notifikasi siap memulai mode kertas Bapak Ibu. Ini wajib akun yang sama, Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini tutorialnya nih Pak Ibu, ini ada di YouTube saya play ya. Mudah-mudahan bersahabat Bapak Ibu. Berat nih. Oke. Nah, Kang Rola sambil sambil nungguin videonya jalan, Kang Rola nih ada pertanyaan dari Bu Aulia Merdekawati nih. Jadi Quizzes Papermode itu Kang, apakahnya bisa untuk akun super trainer ya Kang? Kayak Kang Rola nih. Jadi kami akun yang masih belum super trainer nggak bisa ya Kang? Atau seperti apa Kang? Enggak bisa. Bapak Ibu, Papermode itu bisa oleh semua akun, aman Bapak Ibu. Bapak Ibu izin saya akhiri ya, ini berat banget Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Nanti kita cek aja di YouTube-nya Pak Ibu. Nggak apa-apa sih Kang Rola ya. Jadi itu ada tadi nyampaikan dari Kang Rola bahwa Papermode tuh Bapak Ibu tidak hanya untuk akun super trainer ya Bapak Ibu. Jadi semua akun bisa menggunakan Papermode. Nah, Kang Rola ini ada pertanyaan lagi nih Kang sambil jalan ya Kang, dari Ibu Ita Lestari. Pak Ibu. Yap. Nah, Kang ini print QR code-nya bisa 2 QR code dalam satu lembar kertas enggak Kang ya? Jadi dalam satu HVS tuh printnya 2 QR code.
Ya, Bapak Ibu, untuk cue card-nya itu kan bentuknya ukurannya A5. Jadi Bapak Ibu bisa bisa gunting, bisa edit ulang sih. Itu kan PDF-nya per lembar nih Bapak Ibu. Kalau mau dibikin 2 lembar berarti harus di format dulu PDF-nya gitu. Dibikin 1 lembar jadi selembar HVS jadi 2. Nah, karena kan bawahnya di tengah-tengah. Jadi saya coba buka ya. Wah, ini mainannya berat banget nih. Bisa diulang berkali-kali Pak Ibu dengan catatan cue card-nya. Oh, Pak Paki betul nih, print into page. Pokoknya Pak Ibu silakan di PDF-nya dicek ketika di menu printernya ya. Itu bagus di print to page jadi dua cue card, 2 halaman jadi 2 halaman di PDF-nya bisa jadi 1 lembar gitu ya. Bapak Ibu, saya mau coba jalan-jalan dulu ke laporan ya. Tapi sambil cek dulu nih paper mode-nya nih Bapak Ibu. Karena kalau kalau paper mode intinya kita harus mempersiapkan perangkatnya. Si bocah-bocah mah anteng ya, dia tinggal nyiapin kertasnya aja gitu. Nah, kalau Bapak Ibu senggang, di printnya pakai kertas cover Bapak Ibu, kertas putih ya, kertas buffalo gitu. Jadi biar biar lebih awet. Tapi saya pakai PS juga aman Bapak Ibu. Ya catatannya saya jangan robek aja gitu si kertas cue card-nya. Nah, kita ke sini lagi Bapak Ibu, kita perpustakaan. Gue terbata-bata ngomongnya gitu. Iya, mana lagi nih? Quiz personal branding. Oh, ini nih Olimpiade Bapak Ibu. 120 soal. Gila nih. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat paper mode, jangan kebanyakan soalnya, Bu. Jadi, pengalaman saya kalau soalnya kebanyakan kita bakalan lelah nge-scan gitu. Kan sekali kita scan butuh effort juga. Ketika Bapak Ibu mau scan, Bapak Ibu mulai harus mulai mendekati dulu siswa-siswinya. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu scan untuk siswa yang 30, Bapak Ibu harus mendekati ke meja barisan pertama dapat nih 10 orang. Meja kedua, ketiga. Kalau sudah selesai di pertanyaan nomor 1 itu 30 orang, berarti Bapak Ibu bisa maju di pertanyaan kedua bisa lebih cepat gitu. Agak jauh scan-nya bisa. Kenapa? Karena nanti ketika di soal kedua Bapak Ibu scan-nya cuma 28 orang, nanti kuis akan minta 2 lagi belum di-scan. Bocah mana akan ketahuan. Kalau Bapak Ibu sudah pakai nama, nanti akan muncul nih. Nah, kita klik ya, kita coba ke sini. Nah, muncul nih. Ada 2 pertanyaan tidak dapat didukung. Tidak mendukung karena kayaknya lebih nih. Nah, ini langkahnya Pak Ibu, ini dicetak ya. Nah, coba saya tugaskan ya. Nah, ini dia Pak Ibu. Ini contoh nih. Kelas 10 MIPA. Ini sudah ada nama-namanya 4 siswa gitu. Caranya di sini Bapak Ibu. Klik buat. Nah, di sini kopas aja gitu. Asep, AA. Nah, Ujang, ini nama-nama orang Sunda semua nih. Bapak Ibu kopas di sini Excelnya, kopas di sini. Nanti kasih nama di sini. Kelas Rola. Ya, Bapak Ibu nih, simpan.
Wah, nih loading juga, simpan. Selesai nih kelasnya. Tuh, kita cek nih, ini kelasnya. Lihat daftarannya, namanya udah kelihatan. Ya, Bapak Ibu, jadi usahakan ketika pakai paper mode, Bapak Ibu harus copy nama-nama siswa kelasnya biar gampang. Keren Pak Abdillah ya? Keren kan, jadi nggak harus apa ya? Jadi P1 tuh udah ketahuan si siswa A, P2 itu udah ketahuan si siswa B gitu ya. Udah muncul nama-namanya pada saat di-scan ya. Iya, muncul. Keren. Jadi ketika terlewat nanti akan diminta, ini Ujang belum ada nih, belum di-scan gitu, ketahuan. Ini kemana nih Ujang ya, Kang Rola. Ujang kemana Ujang? Gitu Pak Ibu. Nah, kita klik mulai nih. Ini tidak mau ya, karena ada dua soal juga. Mau lancar juga nih. Coba saya buka dulu kuisnya. Tahapannya di sini Pak Ibu lengkap nih. Ini video dadakan sebetulnya sih, ketika saya coba-coba syuting, udah deh bikin konten biar ngasih informasi juga ke teman-teman nih. Nah, saya bagikan ya. Nanti bisa di play ya Pak Ibu. Nah. Udah ada tuh channelnya. Oh, udah ada ya. Bapak Ibu yang sudah share Bapak nih. Ibu silakan nanti bisa subscribe atau Ya. ke akun Kang Roland untuk informasi-informasi terkait krisis juga salah satunya ya. Keren. Ya, jangan lupa subrek. Jangan lupa speakernya, Kang. Nah, Kang, ini juga menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman Ibu Ita ya. Jadi nama-nama itu harus diinput sebelum kuisnya mulai ya, Kang. Jadi sebelum dimulai, ya. Bapak Ibu bisa buat kelas dulu, kemudian memberikan nama untuk setiap P1, P2 sampai P sekian tuh nama-nama siswanya. Jadi sebelum kuisnya dimulai, Bu. Saya coba buka akun ya nih. Ini lagi demo nih, anggap aja lagi demo ya. Nanti Bapak Ibu QR-nya Pak Abdillah bisa di-share juga ya. Biar gampang. Oh iya. Nah, oke. Oh. Ini saya sedang buka kuisis Bapak Ibu. Saya sedang mencoba buka kuisisnya. Nyambung enggak gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sambil nunggu juga, jadi Bapak Ibu untuk mode kertas ini Bapak Ibu perlu menyiapkan 2 device ya Kang Rola ya, satu untuk mempresentasikan nanti bisa menggunakan laptop atau Chromebook gitu untuk ditampilkan di proyektor, jadi siswanya bisa lihat soalnya. Kemudian Bapak Ibu perlu nyiapin satu device HP buat nge-scan nantinya QR code yang dimiliki oleh siswa, dan di HP itu perlu diinstal aplikasi kuisisnya Bapak Ibu. Ya. Wow, sudah mulai nih. Wah. Bapak Ibu sudah mulai. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? Saya akan scan nih. Nah, ini apa ya jawabannya Bapak Ibu? Apa tujuan dari pengelolaan kinerja? Nah, kita bahas pengelolaan kinerja nih. Merencanakan. A. Yang ini Bapak Ibu A, B, C atau D nih? Biar yang Rola mau scan nih. A. A ya. ABC. ABC. Apa jawabannya? A ya. Apa nih Bapak Ibu? A ya, kita lihat.
Nah, Ya, si Asep jawab tuh ya. aduh, salah. Ya, si Asep tadi terlihat jawab ya Kang ya. Jadi warna di bar sebelah kanan berubah tuh. Iya, iya, salah ini. Oke, coba Selanjutnya. soal Nah, kedua ya. jadi Bapak Ibu kontrolnya itu ada di HP Bapak Ibu. Layar proyektor itu cuma tampilannya saja. Kontrolnya ada di layar Bapak Ibu. Nomor 2 apa nih? Aduh, Pak Abdillah ini kok ribet-ribet banget pertanyaannya. Luar biasa Kang nih. Soalnya nggak ada yang lebih sulit Kang. Saya jadi malu kalau salah nih. Nomor berapa? Kang, ini ada waktunya nggak Kang? Cari di Google dulu ya. Ya sudahlah, Bapak Ibu izin ya kalau salah kita belajar lagi. Saya akan pindai. Bismillah. Aduh. Si Asep tuh terlihat warna ungu ya Kang di sebelah kanan tuh tadi. Salah lagi. Salah lagi si Asepnya nih. Malu-maluin ini. Maluin sih. Nomor 6 Bapak Ibu. Wah, udah deh ini. Juara banget pertanyaannya. Satu lagi ini terakhir ya. Nomor 7607 2024. C. Semoga C. Ini saya sedang muter-muter HP loh mengikuti. Ya, akhirnya Asep. Kau. Nggak betul Asep. Bapak Ibu ini sudah selesai ceritanya ya. Kita akhiri kuisnya di HP. Kita akhiri. Nanti muncul reportnya nih. Asep kau salah terus. Asep nih perlu dicari nih Kang. Maaf ya Asep sedunia nih. Oke Bapak Ibu itu praktek kuisis mode kertas. Mudah banget Bapak Ibu. Mudah banget ya. Kendalanya apa yang pernah saya alami Pak Ibu? Kendalanya paling di gawai. Kenapa? Tapi ketika di gawai ada crash, ada masalah, Bapak Ibu tinggal misalnya gawainya ngehang nih, Bapak Ibu matikan aja. Matikan dulu aja, nanti nyalakan lagi paper mode-nya itu melanjutkan Pak Abdillah, melanjutkan, nggak jadian lagi, tenang. Jadi nggak ngulang dari awal lagi Kang ya? Ya, melanjutkan. Wah, Takut ngehang ya keren makanya Bapak sisnya. Ibu jangan banyak soalnya. Kalau paper mode udah ada deh 10 soal aja cukup gitu. Seru-seruan aja gitu. Abdillah masih ada waktu, saya mau buka-buka yang laporannya sebentar. Siap-siap Kang. Nanti setelah Pak Abdillah saya maju lagi untuk yang ini persiapan ujian. Oke, siap-siap Kang. Nah, sambil nungguin Kang Rola nih, tadi Kang Rola terlihat pada saat Kang Rola scan QR code siswa tuh kelihatan si siswa yang QR code-nya terbaca. Jadi namanya nanti jadi warna ungu ya gitu. Ya. Yang lain yang belum deteksi itu jadi Bapak Ibu perlu effort lagi. Oh, si ini belum nih. Ya. Biasanya karena faktor pencahayaan juga sama si anak Ya, menghalangi dari betul. QR code-nya ya kan. Biasanya QR code-nya terhalang oleh jari si siswa pada saat megang kertasnya tuh. Ini berat banget, aduh ampun. Itu terjawab tuh dari Nah, Bu Bapak Ibu di Miftahul tuh. Ada yang laporan berat tadi tapi saya bukan rindu sampaikan kan? di awal juga. Ya, ini belum pulang, aku lagi jadi Bang Toyib ini belum pulang ke Bandung. Masih di negeri orang ini. Oke, Bapak Ibu. Kita cek ya ke hasilnya. Nah, saran saya Bapak Ibu kalau mau serius ujian nanti gunakan modenya mode ujian Bapak Ibu. Jarak terjauh yang bisa dijangkau, scan QR-nya. Bapak Ibu jangan coba dari depan meja ya. Misalnya Bapak Ibu di depan papan tulis scan-nya. Bisa terscan cuman nanti akan ada terlewat gitu. Jadi harapan saya ketika nanti Bapak Ibu praktek
mode kertas ini, Bapak Ibu berkunjung ke barisan meja. Jangan ditembak dari jauh gitu. Ada yang keren kan, kayak yang keren gitu. Kita bikin postingan, tapi itu banyak yang terlewat. Kan tergantung lensa kamera kita gimana. Kalau lensa kamera kitanya kentang nggak nyampe. Jadi Bapak Ibu kunjungi barisan mejanya gitu. Nah ini PR nih. Ini PR anak-anak nih Bapak Ibu. Tuh kan saya sering ngasih PR anak-anak Bapak Ibu, kasih kuisis aja. Tuh. Wah, keren, Kang. Ulangan tapi PR ya. Ulangan kelas 10, ini kelas 12, ini kelas 12 IPS. Ini saya kasih ulangan karena apa? Karena saya lagi saya lagi dinas luar, makanya saya berikan ulangannya kuisis gitu. Meskipun nanti untuk validitasnya pasti akan susah kita lacak, tapi minimal anak-anak ada kegiatan di kelas, mereka bisa eksplorasi gitu. Bagusnya mode ujian Bapak Ibu ya. Kuisis kalau mau beneran dipakai mode ujian aja. Jadi biar betul salahnya kelihatan gitu. Kita buka satu ya. Nah, kita buka Bapak Ibu. Ini laporannya. Iya. Nanti Bapak Ibu laporannya bisa segera ya. Kasihan banget nih laporan itu. Ini di sini Bapak Ibu. Rata-ratanya itu 67%. Jumlah siswa 37. Ini dipastikan ada yang fake akun nih Pak Abdillah. Karena mereka harus login. Nah, pertanyaannya 30. Bapak Ibu di sini nih, download. Bapak Ibu bisa printnya print PDF, tapi biar kita bisa olah, Bapak Ibu download ya. Nah, ke sini, download. Nanti akan diarahkan ke unduhan Excel, Bapak Ibu. Masuk ke Excel. Iya. Nah, karena sudah pindah ke Excel. Ayo Pak Ibu sebelum saya tutup layar ini, Bapak Ibu kita bisa cek nih. Si bocah dia urutan pertama poinnya itu 94 nih. Tapi karena dia punya bonus, maka skornya lebih tinggi 3.750 gitu performanya. Makanya nanti Pak Ibu kalau di mode ujian itu kita nggak usah pikirkan ini betul salahnya saja gitu. Berarti kan ini performa itu kan bisa dari kecepatannya, dari bonus-bonus yang lainnya. Nah, ini lihat nih. Tuh, kan sama-sama 91 tapi berbeda di sini. Oh ya lihat nih. Ini 23, ini 25 nih. Nanti kita cek. Nanti kita cek desalnya ya Bapak Ibu. Saya tutup dulu ya. Jumlah benarnya sama ya kan? Iya. Justru kita cek itu akan kita jadi analisa gitu. Jadi nilai performa kita simpan dulu. Makanya ketika Bapak Ibu mau beneran ujian, bonus-bonusnya matikan. Jangan pakai bonus-bonus. Terus redempsinya matikan juga gitu. Nah, ini. Oke, satu lagi Pak Ibu. Wait. Mana Excel aku ya? Belum keluar. Oke. Super lambat. Gak apa-apa Pak Ibu ya. Ini malam minggu, malam yang panjang.
Malam yang panjang buat siapa? Silakan. Iya. Masih Nah, ini kan OTW. masih sambil nungguin Kang, ini ada juga yang nanya-nanya di kolom chat nih Kang. Ya, boleh, Jadi silakan. QR-nya tuh bisa kita gunain untuk kelas lain nggak ya Kang? Jadi QR code untuk kelas 10A misalnya bisa kita pakai di kelas 10B nggak ya? Ini betul. Bagus sekali Bapak Ibu pertanyaannya. Kartu Q card-nya itu bisa dipakai oleh seluruh kelas Bapak Ibu. Bisa dipakai oleh seluruh kelas ya. Karena yang penting itu Bapak Ibu Q card-nya harus rapi aja, bersih gitu. Jadi jangan khawatir, bisa dipakai oleh kelas manapun dengan catatan Q card-nya bersih, nggak robek juga. Nah, iya nih. Bu Ita kasih saran juga nih Kang, kalau bisa dilaminating nih biar awet nih kertas QR code-nya. Iya, itu penting Bapak Ibu. Kalau di saya Kang, saya juga laminating tuh Kang, kertas QR code-nya. Oh iya. Jadi di laminating tuh sangat awet Kang. Jadi udah setahunan nih masih bisa dipakai tuh kertas HVS-nya. Wow. Ya iyalah pasti. Keren Kang. Jadi kita bisa bawa di kelas lain gitu, bisa tinggal kita editingnya di bagian penamaan siswa aja sih Kang ya. Jadi kita buat kelas untuk 10A, buat kelas untuk 10B dengan nama-nama siswa masing-masing tuh. Pak Abdillah, ini jadi saya nggak bisa share screen, udah terlalu berat nih. Siap Kang. Coba saya coba lagi, kalau enggak saya kirim ya ke Pak Abdillah. Oke, siap-siap Kang Siang. Ini coba nyari-nyari pertanyaan juga sih di kolom chat nih. Ya, siap. Nah, ada yang tanya nih Kang dari, nah ini udah on proses nih. Wah, terlihat nih. Udah Kang. Alhamdulillah. Excel-nya, alhamdulillah ya Kang. Iya, Bapak Ibu yang sering main Excel. Ini pekerjaan kita Bapak Ibu, analisis soal, rekap soal Bapak Ibu ya. Kita mulai rekap nih. Nah, ini kita diberikan ada 4 tab. Satunya keseluruhan, ada tab data peserta, tab data waktu, dan detail quizzes. Detail quiznya nih Pak Ibu. Nah, kalau saya biasanya seperti Pak Ibu, ini secara keseluruhan kan ya. Nah, kita geser ini soal-soalnya. Masuk ke data peserta Pak Ibu. Nah ini. Ini soalnya ada 30 soal. Ini akurasinya. Ini tadi yang saya sampaikan skor ya. Nah, ini jumlah betulnya. Ya betul berapa soal Pak Ibu nih? 28, berarti salah 2. Tuh udah kelihatan. Ini buat pertimbangan kita Pak Ibu. Pertimbangannya. Lihat. Ada yang kedua nih Pak Ibu lucu nih. Dia setengah jam ngerjainnya. Ini kan mode PR ya. Berarti dia browsing. Browsing ya gitu ya. Dicoba optimal. Ya, iya. Jadi beneran kita sebagai pendidik harus peka juga gitu kalau Bapak Ibu ngasih PR, kasih soal-soal kayak gini. Kan kalau Bapak Ibu ngasih Google Form kan ketahuan juga tuh. Pasti bocah-bocah pasti pakai akun palsu dulu, dia buka login, kemudian juga nanti dia pakai akun aslinya. Makanya ketahuan dari rekapan ini akun siapa nih gitu. Siswanya 35 yang ngerjainnya 40. Jadi ya pasti banyak sekali teknik-teknik bocah-bocah kita ya. Nah, oke kita lihat nih. Makanya kita analis juga. Ini betul-betulnya. Nah, ini saya tidak pakai ini skornya, saya jarang pakai gitu. Nanti kita Bapak Ibu bisa hilangkan ya. Saya coba duplikat dulu nih. Nah,
Lihat dulu. Nah, ini kita nggak pakai. Nah, ini kita hapus juga. Nah, ketahuan di sini Bapak Ibu. Oh, ini kan sudah cakep nih. Sudah disortir nih. Sudah Wow, udah disort dan nilai tertinggi. Iya, terurut. Oh, nasi ponding. Ini ada yang gagal nih. Ini gagal, Bapak Ibu. Nah, si bocah-bocah ketika dia mulai ngisi, nanti mulai ketahuan juga di sini tadi durasinya juga. Terus kan mereka juga harus login. Tuh, 28, rata-rata segituan ya. Nah, itu Bapak Ibu, ini nanti silakan dianalisa, nanti Bapak Ibu bisa urutkan berdasarkan absen ya, absensinya. Bagusnya Bapak Ibu untuk di nama tadi tuliskan nomor urutnya gitu. Nomor urut sama nama. Jadi kan kita mudah mengurutkannya gitu. Jadi bisa diatur-atur Bapak Ibu. Ini ada data waktunya tadi. Ini detail kuisnya. Gitu Pak Abdillah. Selebihnya silakan Bapak Ibu dieksplorasi lagi seputar optimalisasi kuisis. Nah, Bapak Ibu ini udah Kang Rola nih udah berbagi praktik terkait gimana nih optimalisasi kuisis dengan mode kertas. Bahkan beliau udah spill lagi nih materi kedua yaitu tentang eksplorasi laporan Bapak Ibu ya. Tadi laporan udah dibahas oleh Kang Rola terkait. Nah, Bapak Ibu bisa optimalin tuh ketika diunduh, Bapak Ibu tinggal melakukan penyesuaian pada kolom-kolom yang mungkin tidak begitu dibutuhkan. Bapak Ibu bisa sembunyikan atau dihapus mungkin seperti Kang Rola. Kemudian Bapak Ibu manfaatin poin yang sudah tersedia atau skornya yang ada tadi Kang Rola ya, jumlah benarnya gitu. Bapak Ibu bisa jadikan sebagai rujukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya nih, Kang Rola. Betul, betul. Ini ada banyak pertanyaan sih sebenarnya Kang Rola terkait sini. Kayaknya memang teman-teman guru nih penasaran dengan mode kertas nih. Ada yang nanya QR code yang warna-warni nih Kang. Katanya ada yang warna-warni ya. Nah, Bapak Ibu di microsite juga udah kami sematkan tautan QR code yang dua versi ya Bapak Ibu. Ada yang hitam putih, kemudian ada juga yang warna-warni tuh yang udah di editing oleh Pak Hisham kalau saya nggak salah tuh. Hasim ya. Nah, Kang Rola ini juga terkait jarak tadi Ibu Aulia bisa scan itu tergantung dari perangkat juga sih sama pencahayaan ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa mastiin, cuman yang pasti di bagian awal sekali seperti yang Kang Rola jelasin perlu lebih dekat gitu untuk scan QR code yang dipegang oleh si siswa. Nah, ada pertanyaan menarik nih Kang. Dari Alpin nih. Alpin bertanya, kendala paling berarti dalam scan apa saja sih Kang? Kemudian solusinya juga seperti apa nih Kang? Ya, tadi Pak Abdillah, Bapak Ibu izin ya, untuk mode kertas ini gawainya harus yang udah cakep deh gitu. Ya, di HP saya juga sering terjadi kendala Bapak Ibu, saya HP-nya udah generasi kentang Bapak Ibu, udah generasi 5 tahun yang lalu. Wah, ada Kak Tere. Halo Kak Tere. Kak Tere bisa join nih. Halo, selamat malam. Ini Bapak Ibu narasumbernya nih. Aduh, puntennya maaf Bapak Ibu, baru bisa join soalnya di NTT di daerah saya khususnya di Sumba Tengah tadi itu mati lampu, terus di sini kalau mati lampu sinyalnya ikutan ngilang Bapak Ibu gitu. Tapi ya untunglah barusan udah nyala jadi saya bisa join walaupun di ujung-ujung gitu ya, tapi senang banget tadi Kang Rola pasti udah berbagi banyak. Nah, saya kalau diizinkan saya mau coba
ini ya menjawab tadi pertanyaan ya Pak Alvin kalau nggak salah. Kan itu katanya ada kalau pas scan itu gimana gitu. Nah ini pengalaman aja sih. Kebetulan ya lagi-lagi mungkin karena saya juga baru ya melaksanakan kuisis mode kertas ini di anak-anak saya, khususnya anak-anak SD, Bapak Ibu, dan kami tuh baru pengalaman pertama tahun ini atau bulan inilah untuk menggunakan mode kertas begitu, karena berbagai keterbatasan di sekolah juga. Jadi kemarin pas pertama-pertama tuh mereka kan harus kita jelasin dulu ya gimana cara megang kertasnya gitu. Karena kalau misalnya kadang-kadang namanya anak-anak ya, mereka saking penasaran lihat kode-kodenya gitu kan, malah memperhatikan si yang punya temannya kertasnya kok beda atau apa. Jadi nanti pegangnya tuh miring-miring gitu. Nah, pas pegangnya miring-miring itu kita tuh kesulitan scan. Sampai pas pertama ya Bapak Ibu, bayangin saya tuh sampai kayak lari-lari ngikutin mereka, maksudnya ke tempat duduk mereka karena itu ada yang miring-miring gitu kan. Nah, tapi setelah ini sudah beberapa kali dilakukan yang mereka sudah mulai lebih tertib gitu ya. Mungkin sudah terbiasa pegang kertasnya juga udah bener gitu. Murid saya ada 25 satu kelas gitu. Tapi ya kan dengan ruangan kelas kami yang terbatas di sini ukurannya, kemudian juga ya mebelnya juga terbatas lah Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada yang berteman dengan saya di media sosial nanti bisa lihat juga sih Bapak Ibu gimana kondisi kelasnya saya. Tapi saya coba ya mengoptimalkan si kuisis mode kertas ini, dan sekarang ya anak-anak juga udah mulai bener lah megang kertas sehingga saya juga tidak kesulitan gitu. Dan memang pernah satu kali kejadian mungkin agak-agak horor ya gitu. Anak saya kan 25. Terus waktu itu malah yang terekam itu bukan 25 Kang Rola. Kok bisa gitu ya? Tapi lebih gitu. Nah, itu kan kalau dicetak kan sampai 60-an. Ternyata tiba-tiba muncul, harusnya kan P1 sampai P25 ya, kalau kita nggak ngasih nama kan. Tapi ini malah ada tiba-tiba muncul P57 Bapak Ibu coba. Dari mana asalnya coba itu? Sampai saya bingung sendiri ya. Tapi saya nggak ngomong ke anak-anak, takutnya anak-anak pada langsung lari keluar kelas gitu kan. Tapi saya diam-diam aja. Ya untuk Bapak Ibu ya saya bagiin ya. Maksudnya mungkin errornya di mana, saya juga masih tanda tanya sampai sekarang. Padahal kertas yang 57 aja nggak saya print loh. Kan saya nge-print sesuai kebutuhan, cuma 25. Nggak tahu yang 57 itu dari mana asalnya. Ya mungkin bonus kali ya. Tapi ya barangkali di Bapak Ibu juga pernah terjadi ya seperti itu. Jadi memang posisi pegang kertas. Nah ini Pak Ardi juga betul, siswa nambah sendiri. Nah itu harus diwaspadai Bapak ya. Tapi itu tadi ya kendala-kendalanya, kemudian betul perangkat untuk scan-nya juga harus bukan harus iPhone ya, HP saya juga yang murah meriah Bapak Ibu, tapi masih bisa dipakai scan. Bahkan saya pakai HP-nya anak saya karena HP-nya saya itu yang saya install si aplikasi kuisisnya. Sedangkan untuk yang nyuting dan lain-lain pakai HP anak saya. Terus ganti-gantian saya install juga di aplikasinya di HP anak saya. Itu yang spesifikasinya juga di bawah itu masih bisa kok. Cuman yang memang agak-agak lambat gitu ya. Nah, mungkin saya berbagi sedikit itu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi bercerita dari keterbatasannya ini, saya juga ngalamin keterbatasan itu Bapak Ibu ya. Tapi anak-anak setelah itu Kang Rola luar biasa antusias. Bahkan mereka tuh maunya kayak sering-sering gitu ya pakai kuisis mode kertas sampai pada lecek. Minta maaf ya, tadi kan ada saran katanya di laminating. Tapi harga laminating di sini mahal sekali Bapak Ibu. Mahal sekali ya. Barangkali ada yang mau donatur boleh dikirim ke saya. Dilaminatingkan dari sana kirim ke sini ya. Mahal sekali di sini. Jadi saya masih pikir-pikir untuk laminating ya Bapak Ibu ya. Tapi ya sudahlah, nanti saya hanya pesan ke anak-anak, pokoknya ini Ibu nggak ngasih lagi ya. Kan kalian udah ada nomor absennya. Jadi bertanggung jawab untuk kelas sendiri, untuk diri sendiri terutama gitu. Jadi jangan sampai robek, terlipat dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Ya, seperti itu aja yang bisa saya bagikan. Oh, dilaminating sendiri pakai setrika. Terus itu plastiknya pakai plastik es bisa nggak Bu? Kalau bisa mah nggak apa-apa ya. Di sini Bu susah. Saya harus belasan kilo dulu untuk mencari toko-toko ATK kayak gitu ya. Tapi ya saya bersyukurlah dengan apa yang ada bisa dioptimalkan. Gitu. Nah, Katere ada video ini nggak Katere yang waktu prakteknya nih? Oh, video prakteknya sebentar ya, nanti saya share ya. Saya kayaknya pernah kirim ke Pak Abdillah ya. Sih.
Nah, coba saya Coba cari kirim dulu. ke Pak Iya, iya. Abdillah ya, biar di-share. Jangan ke saya, nanti sama aja lemot. Nah, Kak Melan juga udah standby nih, Kak Melan di room sama kita nih. Siap, Pak Abdillah. Kak Melan mungkin ada pengalaman-pengalaman terkait mode kertas mungkin di satuan pendidikan Kak Melan. Kak Melan juga ini ada kepala sekolah ya Bapak Ibu, kepala sekolah ya di Sulawesi Utara. Iya Kang, jadi memang ini kan sekolah kami sebelumnya itu sulit jaringannya ya Bapak Ibu, jaringannya sulit. Jadi memang saya sudah berencana untuk menggunakan mode kertas. Tapi ya syukur puji Tuhan, alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini jaringannya sudah sangat baik dan anak-anak kami juga punya gawai ya Bapak Ibu, sehingga saya ini mempraktekkan yang kuisis langsung saja. Kemarin itu saya sampaikannya ada observasi rekan guru saya menggunakan kuisis dan anak-anak sangat happy, sangat enjoy, sangat senang untuk pertama kali. Jadi waktu itu untuk pertama kali di kelas 5 guru saya yang menerapkan ya. Jadi saya waktu itu saya sebagai observer ya. Jadi pengamat gitu. Oh ternyata seperti ini, seperti ini kalau kelasnya gurunya menggunakan anaknya mempraktekkan seperti itu Kang. Wow. Jadi sangat seru ya untuk kuisis ini Pak Abdillah. Luar biasa ya Bu, melihat kondisi kelas yang mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, menggunakan platform yang memang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid ya Bu Kepsek ya. Iya Pak Abdillah. Semangat Bapak Ibu, ini sangat membantu kuisis nih Bapak Ibu. Nah Bapak dan Ibu sekalian ini udah ada juga sih. Kak Melan ini izin konfirmasi dulu Bu. Pak Tesa atau Bu Tesa nih Bang, ucapin selamat ulang tahun buat Kak Melan nih. Aduh, terima kasih Pak Abdillah. Terima kasih Bapak Ibu semua, sukses selalu buat kita semua. Biasa nih, Kak Melan nih lagi Kak Melan, doa terbaik deh buat Kak Melan nih. Nah, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu semua, kita semua. Doa juga yang terbaik buat Bapak Ibu. Semoga nanti di post-test ya, nanti Bapak Ibu lulus semua, amin. Menjadi guru yang punya sertifikat basic teacher, amin. Nah, sambil nungguin Kak Tere nih, dan Kak Tere juga lagi on proses nih, Kang. Gimana nih Kang untuk mode kertasnya sama laporan? Saya lihat juga udah semua tiba-tiba terjawab juga ya, semua udah terjawab, beberapa pertanyaan-pertanyaan, pengalaman. Ya. Nah, mungkin saya coba optimalin waktu Kang ke bagian persiapan ujiannya ya Kang di tautan-tautannya. Ya, siap-siap. Bapak Ibu, ini puncak pelatihan kita Bapak Ibu. Nanti akan spill oleh Pak Abdillah dan saya juga sedikit-sedikit ya. Dari saya kisi-kisi. Kisi-kisi Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian. Atau mungkin Kang Rol aja dulu ya, awali dengan untuk kisi-kisi, nanti di bagian akhir saya baru nyerahin ke bagian tautannya ya, Bapak Ibu. Gimana baiknya ya Kang? Siap. Oke, aku dulu aja Bapak. Oke Bapak Ibu, boleh disimak dengan sesama, boleh ditulis juga. Nah, ini boleh di chat juga, boleh diamankan ya narasi-narasi dari saya. Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan logo kuisis, logo Q gitu kan, logo. Nah, Bapak Ibu jangan sampai lupa tautan alamat situs web kuisisnya ya. Kuisis Z-nya 2 di belakang.com. Itu wajib sesuai dengan yang Bapak Ibu ada di webnya. Kuisis.com ya kan? Ya, kuisis.com. Kemudian Bapak Ibu akan banyak bertemu dengan soal-soal yang jawabannya lebih dari satu. Jadi Bapak Ibu harus beneran memahami dulu konteks dari pertanyaannya. Nah,
Di berikutnya itu ada WISIS sangat membantu implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu akan diminta jawaban lebih dari satu. Nah, jelas sekali Bapak Ibu ya. WISIS ini kan mendukung pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga berbasis teknologi juga, dan banyak sekali contoh butiran-butiran soalnya, bukan butiran debu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cek kembali hubungan antara WISIS dengan kurikulum merdeka gitu. Ada di paparan sebelumnya, paparan saya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah saya laksanakan tadi, yang saya ngasih pembelajaran di luar mode langsung, misalnya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran asinkronus, berarti pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam pelajaran Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan mode asinkronus, mode apa aja yang digunakan? Bapak Ibu bisa nggak pakai mode klasik asinkronus? Ribet ya? Ribet. Nah, berarti Bapak Ibu harus mengetahui fitur mode apa sih yang bisa digunakan untuk asinkronus. Contohnya mode PR, terus mode apa? Mode ada menu penugasan. Intinya mode yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu kembali explore. Ketika Bapak Ibu sudah punya soal-soal kuisisnya, Bapak Ibu klik mainkan. Nah, di sana ada mode-modenya gitu. Dan Bapak Ibu, mode kertas ini sedang trending loh, trending topik dari tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan eksplorasi mode kertas tahapan-tahapannya karena itu akan keluar di soal ujian Bapak Ibu. Yeay. Lanjut. Ini kisi-kisinya fair ya. Saya tidak bocorin soal Bapak Ibu, saya hanya cerita-cerita aja dari pengalaman. Dan Bapak Ibu, tadi saya sampaikan juga Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu membuat soal, biar Bapak Ibu nggak usah ngetik, Bapak Ibu bisa meminjam pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Bapak Ibu bisa mencari di mode teleportasi. Kemudian Bapak Ibu ketik nama soalnya, ketik nama mata pelajarannya, ketik topiknya, Bapak Ibu bisa ambil seluruh soal-soalnya atau diambil satu persatu aja. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu misalnya mau membuat kuis nih. Membuat kuis bisa dengan cara apa aja? Tadi kan dengan teleportasi, kemudian Bapak Ibu bisa mencari dari tautan guru-guru lain juga, seperti yang sudah saya share kemarin. Saya itu nge-share tautan contoh kuis kan. Pak Abdillah sebentar nih. Saya jadi terdengar suara Pak Abdillah. Nah, enak ini hening nih. Di materi saya Bapak Ibu saya pernah sampaikan di tautan kuis yang sudah saya bagikan kemarin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu bisa jadi milik Bapak Ibu. Silakan disalin dan edit gitu. Itu menjadi milik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Dan nanti Bapak Ibu akan mulai eksplorasi soal-soal. Tapi soal-soal fiturnya nggak ribet ya. Soal-soalnya basic Bapak Ibu. Karena kan Bapak Ibu masih basic ya. Bapak Ibu akan ditanyakan satu fitur soal apa saja sih yang fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Tenang Bapak Ibu, ini tidak ditanyakan fitur-fitur yang kemarin kita demokan ribet-ribet. Apalagi matematika gitu, enggak gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga akan diminta tentang fitur quizzes AI. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang fitur AI-nya. Di sana itu Bapak Ibu akan diminta untuk bagaimana cara mencari soalnya, apakah dengan mengetikkan perintahnya prompt-nya, atau dengan cara Bapak Ibu merubah dari PDF jadi kuis, merubah jadi slide jadi kuis, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan eksplorasi fitur AI-nya. Oh iya nih, ada juga yang sama nih. Jadi Bapak Ibu tolong klasifikasikan mode pembelajaran secara sinkronus dan mode pembelajaran secara asinkronus. Itu klasifikasikan. Misalnya gini, main langsung klasik berarti itu kan sinkronus. Mode PR berarti itu asinkronus. Silakan Bapak Ibu petakan dari sekarang karena nanti akan ditanyakan. Ya, apalagi laporan Bapak Ibu, laporan. Laporan bagaimana Bapak Ibu
Tadi laporannya silakan diekspor, silakan Bapak Ibu cek menu laporannya. Dan nanti di sana akan diminta untuk melihat hasil laporannya. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, jika Bapak Ibu mau fair ujiannya, Bapak Ibu silakan gunakan mode ujian. Jadi guru bisa melihat ketika si bocah itu membuka tab. Nah, itu kan penting Bapak Ibu ya. Jadi biar fair banget gitu. Jadi secara sinkronus, si bocah-bocah udah siap untuk ujian, kita kirim tautannya dan kita mulai. Nanti kita pantau di layar guru itu ketahuan nama-nama bocah kita. Dan kalau kelihatan dia membuka tab, nanti akan ketahuan. Bapak Ibu bisa diinformasikan, anak-anak semuanya, kalian cuma dikasih 3 kali kesempatan ya untuk kesalahan atau kekeliruan membuka tab. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ada juga mode penguasaan. Silahkan coba mode Mastery Pack ya, Mastery Pick gitu. Apalagi ya, oh ya udah kemarin juga saya sampaikan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kesulitan akun, ada kendala masalah akses dan sebagainya, Bapak Ibu silakan hubungi support Quizizz, hubungi ini tombol bantuan Quizizz. Jadi Bapak Ibu ada 3 tombol bantuan ya, tombol bantuan belajar ID, tombol bantuan pengelolaan kinerja, satu lagi tombol bantuan Quizizz. Silakan Bapak Ibu amankan tautannya. Dan juga Pak Ibu nanti bisa cek pengaturan juga yang kemarin saya bahas ya. Ada yang mau berubah bahasa. Silakan cek. Dan apalagi ya. Laporan tadi Pak Ibu, ketika Pak Ibu ingin merubah laporan. Gitu ya. Cek laporannya, menu-menu di laporan. Sudah sih. Alhamdulillah. Oke Pak Abdillah, Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Mohon izin juga Bapak Ibu eksplorasi lagi fitur-fitur Quizzizz-nya. Bapak Ibu nggak usah ngapalin. Ya ini saya luplep. Sinyalnya kurang bagus. Harusnya saya tadi off cam ya. Ya, Bapak Ibu buka lagi fitur-fitur Quizzizz-nya. Kemudian dieksplorasi tahapan-tahapannya, karena itu kalau Bapak Ibu sering praktek, Bapak Ibu pasti bisa untuk ujian. Ini kok saya kayak Aladin ya. Ada timernya enggak? Nampaknya ada Bapak Ibu. Karena saya belum pernah ikut ujian basic. Karena saya ujiannya ujian trainer, lebih ribet Bapak Ibu. Ujiannya ujian pakai soal adaptif. Jadi saya mengerjakan 50 soal. Dengan bank soalnya itu barangkali bisa nyampe 75 atau 100 soal. Jadi ketika saya nyoba pertama, nilainya kecil di bawah 60. Bapak Ibu skor 60 itu ribet loh, susah. Coba yang kedua masih di bawah 60. Coba ketiga lulus HKM. Itu Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu rangkuman dari pekerjaan ujian Bapak Ibu nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu dilancarkan ujiannya gitu. Pokoknya Bapak Ibu sebelum ujian jalan-jalan dulu di Quizzizz, buka-buka dulu. Jadi ketika mau ngambil ujian udah kebayang. Jangan gimana nanti deh, jangan, sayang sekali Bapak Ibu. KKM-nya nggak tahu Bapak Ibu, nanti juga muncul. Mudah-mudahan sama 60 ya. Mudah-mudahan sama 60 Bapak Ibu. Pak Abdillah, monitor udah oke? Aman Kang. Aman, oke. Saya kembalikan ke Pak Abdillah. Nah, makasih nih Kang udah bagi tips beberapa skill-skill kisi-kisi ya Bapak Ibu, jadi lumayan akan membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan ujian akhir nantinya bersama Quizzizz. Agar Bapak Ibu seperti disampaikan oleh Kak Mela nanti bisa menerima sertifikat sebagai basic teacher dari Quizzizz ya Bapak Ibu. Nah, saya izin Bapak Ibu, Kak Tere masih monitor nih Kak Tere? Siap. Lagi deg-degan takut mati lampu lagi. Iya betul.
Saya coba bagiin video praktik baik Kak Tere nah dikit ya Bapak Ibu. Nah Kak Tere ini udah coba mendemokan sih sebenarnya. Pak Abdillah. Bapak Ibu ujiannya terserah Bapak Ibu. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa ngambil ujiannya setelah selesai. Pak Ernesto punya sertifikat 32 JP. Ya gak apa-apa, bagus kan beda pelatihan Pak Ernesto ya. Beda tanggal pelatihan jadi bisa digunakan RHK 2 kali. Yeay. Tapi kalau menurut saya mah jangan ditunda lama-lama ya Bapak Ibu supaya masih hangat gitu. Ya, betul. Kalau lama-lama mah kayaknya lupa lagi belum mengerjakan yang lain gitu kan. Nggak lama Ambil Bapak ujian, Ibu. ambil ujiannya nanti di-share oleh Pak Abdillah ya. Ya, ditunggu Bapak Ibu. Nah, Kasih menghadap Ibu Keti, awas jangan goyang, Keti diam saja jangan berjalan. Oke, baik ya. Stop. Iya, jadi tidak panjang ya videonya Bapak Ibu karena saya baru on lagi ini. Tadi nyari-nyari di Reels juga belum lihat. Jadi intinya ya dengan segala macam kekurangan mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga tadi ya yang ada di sekolah saya, yang ada di kelas saya. Tapi kami berusaha. Itu yang tahap pertama sekali Bapak Ibu. Jadi kenapa saya harus berjalan ya untuk scan-nya karena untuk memastikan anak-anak memegang kertasnya itu benar begitu ya. Ada yang masih miring-miring, kemudian juga yang lain malah sibuk memperhatikan kertas temannya sampai ada yang terbalik juga gitu Bapak Ibu. Tapi ya puji Tuhan sih untuk sekarang sudah lebih baik. Jadi saya cukup berdiri di depan kelas, kemudian mereka saya instruksikan, ayo sekarang dipikirkan dulu, kemudian sama-sama angkat. Nah sudah, jadi sudah terkondisikan lah sekarang begitu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Wah luar biasa Kak Tere Terima ini. kasih. Berbagi praktik terkait pemanfaatan mode kertas nih Bapak Ibu. Nah, boleh nih Bapak Ibu boleh berikan emoticon terbaik nih di room kali ini Bapak Ibu. Kita bakar kembali semangat Bapak dan Ibu. Sebelum ke bagian puncak-puncak juga nih Bapak dan Ibu. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Pak Ernesto nih, memang KKM-nya nih 60 ya Bapak Ibu, KKM untuk ujian basic teacher-nya tuh 60. Dan Bapak Ibu punya kesempatan 3 kali untuk mengulang. Nah, ujiannya kapan? Nah, ini juga Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Kak Tere nih. Kalau boleh sih secepatnya ya Bapak Ibu, biar masih anget nih informasi yang dari para narasumber atau teman berbagi nih bagi Bapak Ibu. Nah, saya izin berbagi layar Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan tautan ke link ujiannya pada microsite ya Bapak Ibu. Jadi di microsite Bapak Ibu nanti, microsite ini tersedia di WA grup kita ya Bapak Ibu. Jadi melalui SID _quizzes XDTK. Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya dan akan tampil kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Saya coba reload kembali deh yang ini. Tadi pendaftarannya, nah ini udah. Nah Bapak Ibu di sini udah kami sediain beberapa tautan-tautan misalnya yaitu bagaimana Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di PMM bersama Komunitas Sahabat DTK 2022. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dapat contoh kuisis berdiferensiasi yang Kang Rola udah demoin di hari sebelumnya. Ini juga sih terkait QR Code untuk mode kertas Bapak Ibu. Jadi ada 2 opsi, Bapak Ibu bisa menggunakan yang hitam putih atau yang tadi sempat ditanyakan oleh Bapak Ibu guru tadi terkait yang berwarna nih ada juga nih. Nah, ini tautan untuk Google Meet hari ini. Bapak Ibu yang masih ingin mengulik kembali, menonton kembali tayangan rekaman hari pertama dan hari kedua, kami juga masih memberikan aksesnya. Bapak Ibu silakan nanti ditonton pada
microsite ini akan mengarahkan Bapak Ibu pada rekaman. Nah, nanti di bagian bawah ini Bapak Ibu akan tersedia tautan ujian akhirnya, post test Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu mengklik tautan tersebut nanti akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Saya coba berpindah layar dulu. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke tampilan ini. Bapak Ibu nanti cukup memasukkan data, yaitu alamat email yang Bapak Ibu masukkan pada saat form pendaftaran. Jadi pada saat mendaftar kemarin Bapak Ibu memasukkan email yang dituliskan pada formulir pendaftaran. Nah, Bapak Ibu nanti silakan menuliskan email tersebut di sini nih. Jadi mohon dipastikan ini ada keterangannya Bapak Ibu. Pastikan email yang Anda gunakan saat mendaftar pelatihan ini. Kemudian pastikan tidak ada yang keliru Bapak Ibu. Karena kesalahan satu karakter saja, maka nanti sistem akan mendeteksi bahwa Bapak Ibu ini tidak terdaftar sebagai peserta pelatihan optimalisasi Quizizz dengan akun Belajar ID bersama Quizizz Super Trainer dan Duta Teknologi 2022. Nah, jadi perlu diperhatikan penulisannya Bapak Ibu. Berikutnya juga saya ingin mengkonfirmasi kembali Bapak Ibu, pastikan bahwa Bapak Ibu adalah peserta yang terdaftar pada form pendaftaran yang kami buka di hari pertama sampai hari kedua kemarin masih kami tadi sore juga masih terbuka aksesnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu belum mendaftar maka tidak bisa mengambil paket ujiannya. Nah, saya izin demokan sedikit Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu memasukkan emailnya. Misalnya saya coba masukin email saya yang terdaftar tuh. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya masukin seperti ini, kemudian jangan lupa enter. Nah, perhatikan Bapak Ibu, karena kesalahan penulisan email, maka dianggap saya sebagai bukan sebagai peserta, karena tidak ada data yang terekam dalam basis data kami, karena kesalahan penulisan email Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu pastikan bahwa jangan sampai ada typo ya Bapak Ibu, penulisan yang kurang atau karakternya beda gitu, huruf besar, huruf kecilnya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan kalau udah masukin nanti di enter saja, Bapak Ibu akan dapat tautan post testnya Bapak Ibu ya. Saya ini dapat tautan post test nih. Nanti di tautan post testnya saya izin coba buka sih. Nah, tautan post testnya nanti Bapak Ibu saya bagiin di sini deh. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu mengubah lagi ya kode-kode yang sudah tersedia di ID pelatihan, itu udah otomatis by system. Bapak Ibu tinggal melengkapi nama lengkap Bapak Ibu, nama panggilan boleh juga. Nah, nama panggilan ini Bapak Ibu akan digunakan untuk penulisan di sertifikat di bagian belakang. Ada yang template bersama foto nama panggilan. Jadi kalau nama lengkap bagian depan, kemudian untuk nama panggilan itu di bagian sertifikat kedua gitu. Masukin nomor HP, kemudian akun Quizizz Bapak dan Ibu, emailnya tolong dimasukkan, kemudian tolong dicentang juga, bukan dicentang ya, diaktifkan tandanya, kemudian Bapak Ibu ini ada opsi. Bapak Ibu mau sertifikatnya itu dilengkapi dengan foto Bapak Ibu bisa juga. Nanti Bapak Ibu silakan mengunggah satu file foto Bapak Ibu yang akan muncul ketika Bapak Ibu lulus pada pelatihan Basic Teacher. Jadi Bapak Ibu dapat sertifikat, ada foto Bapak Ibu, ada identitas Bapak dan Ibu. Nah, itu sih dari saya untuk teknis pelaksanaan ujiannya Bapak dan Ibu ya. Jadi sekali lagi coba berpindah ke sini. Pastikan bahwa Bapak Ibu menuliskan email yang terdaftar pada saat pendaftaran kemarin Bapak Ibu. Pastikan kembali, boleh Bapak Ibu cek juga pada email yang masuk. Di situ juga ada salinan isian Bapak Ibu ketika mengisi form pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan, wah email yang ini loh saya isi pada saat melakukan proses pendaftaran di hari-hari sebelumnya Bapak Ibu. Saya coba demoin kembali.
Masukkan nama, email Bapak Ibu dengan tepat, kemudian jangan lupa di enter Bapak dan Ibu ya. Nah, ini nanti ada tautannya, ketika Bapak Ibu klik nanti dia akan mengarahkan ke link ujian untuk Bapak dan Ibu. Nah, saya pikir Bapak Ibu ini cukup jelas buat Bapak dan Ibu. Nanti setelah kegiatan ini kami tutup, malam ini juga nanti tautan post-testnya akan tersedia di microsite ya Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bapak dan Ibu, kami juga masih punya waktu nih untuk bisa jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada juga pertanyaan dari Heliastuti. Itu bisa dilihat tidak kita sudah terdaftar nih. Kalau sudah tahu infonya bisa secepatnya melakukan pendaftaran kalau belum terdaftar. Nah, tadi saya sudah informasikan, Kak Melan juga udah memastikan bahwa di kolom chat juga Bapak Ibu bisa memastikan Bapak Ibu terdaftar itu. Tadi Bapak Ibu coba masukin email yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian pada saat tidak typo harusnya ada tautan yang muncul ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ingin memastikan terdaftar juga melalui konfirmasi email balasan, salinan juga terkirim ke email yang Bapak Ibu gunakan pada saat pendaftaran pelatihan ini Bapak Ibu. Link quizzes post-test di-share di WA. Nah, sekedar informasi Bapak dan Ibu, untuk link post-test ini kami tidak bagikan di grup WA ya Bapak dan Ibu, karena tautan ujian dari setiap orang itu nanti akan berbeda sesuai dengan form pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu jangan asal copy aja nih dari si guru A, kemudian mengirimkan tautan ujian kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu langsung klik aja ngerjain soalnya di situ, enggak. Jadi Bapak Ibu nanti silakan mengarahkan ke Locker Studionya, kemudian masukin emailnya, kemudian nanti dapat tautan untuk ujian post-testnya. Boleh saya menambahkan sedikit Pak Abdillah? Silakan Kak Tere. Ya, Bapak Ibu, jadi kami menegaskan kembali ya bahwa untuk nanti post-testnya itu Bapak Ibu dari sekian banyak peserta yang sudah terdaftar, itu nanti akan mendapatkan kode yang berbeda ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir misalnya sekarang 127, ya dikurangi kami para fasilitator, misalnya ada 125 misalnya begitu ya, atau berapa, nanti itu akan terbagi menjadi semacam 4 kelompok ya. Nah, 4 kelompok itu dengan kode yang berbeda begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bingung ketika nanti loh kok kode saya beda dengan kode yang lain. Nah, ada kemungkinan Bapak Ibu itu beda kelompok, tapi kami kan tidak membuat manual kelompoknya karena sudah ada Looker Studio yang sudah disiapkan oleh tim kami. Seperti itu. Jadi akan lebih mempermudah Bapak Ibu. Jadi intinya yang pertama Bapak Ibu nanti cek kembali di microsite-nya, kemudian di situ sudah ada link untuk post-test, Bapak Ibu tinggal klik, tidak perlu mengubah lagi kode-kode ya, kalau misalnya, kok saya beda dengan teman lain, lalu saya klik cari-cari supaya sama, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya besok ada yang sudah mulai mengerjakan post-test, mohon Bapak dan Ibu dapat bersabar ya untuk proses sertifikatnya, karena sertifikat itu langsung dari kuisisnya, bukan dikeluarkan oleh komunitas sahabat pembatik atau mungkin komunitas dutanya kami, tidak seperti itu, tapi langsung dari kuisisnya, sehingga membutuhkan proses itu biasanya sampai 5 kali 24 jam, seperti yang sudah disampaikan. Jadi tidak perlu setiap saat bertanya, kok saya belum gitu ya Bapak Ibu, jangan panik lah. Intinya kalau memang Bapak Ibu sudah menyelesaikan kan nanti skornya juga akan langsung terlihat begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi memang harus mengulang karena belum mencapai nilai 60, nah Bapak Ibu kan sudah langsung tahu harus mengulang begitu ya. Nah kalau misalnya sudah berhasil di percobaan pertama, tapi Bapak Ibu merasa belum puas ya nanti kalau mau dicoba lagi ya silahkan. Tapi menurut saya kalau sudah mencukupi nilainya ya sudah begitu Bapak Ibu ya. Tinggal menunggu proses sertifikatnya terbit. Ya, itu saja tambahannya Pak Abdillah. Ya, makasih Kak Tere. Nah, benar informasi dari Kak Tere udah semakin memperjelas Bapak Ibu bahwa sertifikat nanti akan diterbitkan oleh kuisisnya
nanti akan secara berkala dikirimkan ke email Bapak dan Ibu selama Bapak Ibu memenuhi kriteria yaitu nilai minimal 60 Bapak Ibu. Nanti dikirimkan secara berkala di tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kami juga akan menyiapkan tautan linknya untuk ngecek sertifikat saya udah terbit atau belum ya Pak Abdillah, Kak Tere gitu. Nah Bapak Ibu, untuk daftar hadir juga kami sudah sematkan pada microsite malam ini, udah bisa Bapak Ibu akses. Untuk tautan post-test udah boleh kita bagi nih Kak Tere atau gimana? Sambil teman-teman bisa explore juga nih. Iya, boleh. Nah, Bapak Ibu, tautan post-test juga udah ready di microsite Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan coba akses. Sambil Bapak Ibu coba akses, nanti coba kita buka sesi tanya jawab juga nih sambil Bapak Ibu. Jika ternyata tidak lulus setelah 3 kali tes itu gimana ya Kak Tere, Bu Melan ya, Kang Rola nih dari pertanyaan Bu Eneng. Tapi kayaknya belum pernah ya yang 3 kali belum lulus gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau 1 kali belum lulus ada gitu ya. Tapi kalau 3 kali enggak ya Bu. Siapa tadi ya, tetap semangat ya Bu ya. Apalagi tadi udah di-spill tuh sama Kang Rola kisi-kisinya gitu ya. Dan lebih penting Bapak Ibu kalau misalnya saya kemarin contohnya ya, saya mau coba untuk tes. Nah, saya praktekin dulu gitu. Saya kayak ngulang lagi, belajar lagi sambil mempraktek-praktekkan akhirnya ya puji Tuhan sih 1 kali post-test sudah langsung melampaui nilainya. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa, apalagi sudah hadir ya selama 3 hari berturut-turut, sedikit tidaknya sudah ada lah yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, terima kasih Kak Tere. Jadi Bapak dan Ibu itu cukup membantu bagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya lihat juga ada teman-teman yang sudah raise hand nih. Coba saya sapa dulu nih dari Bu Dina Liza. Halo, selamat malam Bu Dina. Apakah audionya bisa terhubung nih Bu Dina? Selamat malam Bu Dina. Nah, Bu Dina ini mungkin lagi trouble di jaringan ya. Nanti kita coba sapa kembali nih. Ada juga nih Bu Hadiah. Bu Hadiah, selamat malam Bu. Halo Bu Hadiah, apakah sedang terhubung atau lagi trouble di jaringan nih? Biasanya kita kendala di jaringan sih Kak Tere ya, seperti Kang Rola tadi. Jadi memang kita cukup memahami kondisi pelatihan pada saat daring semacam ini Bapak Ibu. Dinamikanya kita tidak bisa memastikan kondisi jaringan bisa bersahabat selama proses pelatihannya. Nah, ini juga ada yang bertanya di kolom chat nih, Kak Tere, Kak Melan, Kang Rola nih. Coba kita cek lagi nih, apakah ada pertanyaan yang terlewat. Nah, berapa kali diberi kesempatan post-test nih dari Tita? Bu Tita. Kak Melan mungkin bisa bantu berapa kali diberi kesempatan post-test nih, walaupun tadi udah di... Ya. Oh ya, baik Bapak Ibu. Kami sudah mengalami sama seperti Bapak Ibu ya, menjadi peserta juga. Dan untuk menjadi basic teacher tentunya harus juga mengerjakan post-test sama seperti yang disampaikan oleh Pak Abdillah. Nah, untuk kesempatannya 3 kali Bapak Ibu. 3 kali dan kalau melihat nilai batas amannya kan 60 ya Kang, Pak Abdillah ya. Ya benar Kak. Nah, jadi kalau menurut saya kalau sudah lebih dari itu nilainya atau sudah mencapai itu, Bapak Ibu tidak perlu mengulang sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Aduh saya mau cari yang paling tinggi boleh, tapi punya kan pas 3 kalinya nggak dapat nilai lagi sama seperti itu kan ya. Jadi menurut saya kalau Bapak Ibu sudah cukup nilainya sudah mencapai ambang batas nilai, pasti Bapak Ibu bisa menerima sertifikat. Mungkin seperti itu ya, Pak Abdillah. Iya, benar-benar Kak Mela. Jadi Bapak Ibu nggak harus lulusnya dalam nilai maksimum ya, tapi itu bisa juga Bapak Ibu. Tapi udah capai 60 aja itu udah lulus, Bapak Ibu berhak dapat sertifikat basic teacher dari Quizizz. Bapak Ibu akan dapat
secara berkala akan dikirimkan dan bisa dipantau juga dalam tautan yang disediakan oleh Quizizz-nya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini ada juga pertanyaan menarik nih, Kak Tere, Kang Rola nih, Kak Mela nih, dari Ibu Ita Lestari. Izin bertanya Bapak Ibu, tahap ini kan tes sertifikasi Quizizz untuk basic teacher. Nah, benar. Ini untuk dapatin sertifikasi sebagai basic teacher. Nah, kalau lolos dan ingin tes sertifikasi tingkat selanjutnya, apakah akan difasilitasi lagi nih Kang Rola? Silakan Kang Rola, teman-teman. Oke, saya bantu Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu semuanya, kami pun sama. Saya juga sama seperti Bapak Ibu, pernah menjadi peserta pelatihan Quizizz. Kemudian alhamdulillah beberapa kali nyoba ujian akhirnya lulus. Saya nggak pernah langsung lulus ujian Bapak Ibu, mencoba berkali-kali. Jadi di sana pembelajarannya saya dapatkan ketika kita mengikuti ujian, ya pasti persiapan kita kurang optimal ya, dan hasilnya emang jadi kurang bagus juga. Tapi pembelajarannya di sana saya coba ulik-ulik lagi, ternyata terpecahkanlah sendiri jawaban-jawabannya gitu. Dan ketika Bapak Ibu nanti sudah lolos di ujian ini, nanti ada informasi dari Quizizz. Nanti ada informasi dari Quizizz untuk persiapan super trainer. Nanti akan bertahap Bapak Ibu. Pokoknya jangan lupa Bapak Ibu pantengin Instagram Quizizz juga, Quizizz Indonesia, dan Facebooknya Quizizz. Saya pun sama Pak Ibu, saya dapat informasinya dari Instagram. Jadi intinya Pak Ibu wajib kalau mau beneran optimal di kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan kementerian, Bapak Ibu pantau terus Instagramnya. Bapak Ibu harus aktif juga di Instagram ya. Saya pun sama demikian Bapak Ibu. Nah, makasih nih Kang Rola. Jadi saran dari Kang Rola juga Bapak dan Ibu pantengin terus Instagram, kemudian sosial media dari Quizizz itu sendiri, karena akan ada perekrutan, kemudian ada pelatihan-pelatihan serupa yang untuk bisa memenuhi tingkatan-tingkatan yang tadi Bapak Ibu ingin capai ke Quizizz Super Trainer-nya. Nah, Kang Rola ini masih ada waktu juga, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sempat terlewat tadi. Nah, dari Helia Stuti, Bapak atau Ibu ya, kalau satu kali tidak lulus, kemudian coba lagi yang kedua, apakah mengerjakannya dari nomor satu lagi, atau hanya langsung kerjakan soal yang salah saja nih? Diulang Bapak Ibu, diulang lagi. Ya, diulang lagi. Jadi 10 nomor, salahnya hanya 2, jadi ngulang kedua kali hanya kerja 2, enggak ya Kang Rola ya? Kerjakan ya. Jadi Bapak Ibu tipsnya seperti pematik nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ambil ujian pertama, Bapak Ibu amankan dulu dokumentasinya. Bapak Ibu nanti ketika dapat nilainya kurang optimal, nggak jadi masalah, Bapak Ibu cari dulu jawabannya dan Bapak Ibu ambil ujian kedua. Pasti optimal. Nah, Kang Rola udah beri tips yang sangat efektif tuh Bapak Ibu. Dijamin pasti lulus untuk percobaan kedua ya. Nah, ada juga pertanyaan dari Ika Saputri nih, apakah ada tugas lain Kang, Bapak Ibu? Kalau dulu ketika saya awal-awal ikut Quizizz, jadi trenernya seperti kami nih, selain ujian dari Quizizz-nya, kami juga ngasih tugas buat soal, kalian Bapak Ibu masuk ke Google Classroom, itu dulu gitu. Kalau sekarang sudah dipermudah Bapak Ibu, sudah satu paket, udah aja ikut dari Quizizz aja gitu. Wah, aman ya Kang, jadi Bapak Ibu tinggal hadir aja, kemudian Bapak Ibu nanti bisa ngambil ujiannya. Nggak ada tugas-tugas lagi nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya rasa itu aja sih dari kita Kang Rola untuk spill dari persiapan ujian basic teacher Bapak dan Ibu. Kami tentu berharap Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikasi basic teacher dari Quizizz. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan malam hari ini, saya coba beri kesempatan kepada teman-teman hebat nih dari Duta Teknologi Kemendikbud tahun 2022, dimulai dari Kak Tere dulu nih. Kak Tere, gimana nih closing statement untuk
gimana ya, selama 3 malam nih Bapak Ibu ya. Kak Teren dilihat semangat dari teman-teman di angka yang sangat stabil nih Bapak Ibu. Nah, Kak Teren silakan nih beri statementnya untuk mengakhiri kegiatan. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatannya, Pak Abdi. Mohon izin ya, Kang Rola dan Bu Melan dan juga Kang Abdi, saya mendahului untuk menyampaikan closing statement, Bapak Ibu. Kalau dari saya sebenarnya singkat ya. Jadi intinya kita terus belajar, dan belajar, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya kalau prinsip saya lebih baik kita itu maju 1 langkah daripada mundur 10 langkah ke belakang. Nah, maju 1 langkahnya jadi kita bergerak walaupun ada dalam kondisi keterbatasan ataupun mungkin sekarang situasi kita kurang mendukung Bapak Ibu, tetapi kita tetap yakin bahwa kita dapat menjadi lebih baik ya, terutama untuk melayani anak-anak yang ada di sekolah kita. Seperti itu aja Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Wah, boleh Bapak Ibu berikan emoticon terbaik untuk statement dari Kak Tere nih, luar biasa Kak Tere nih. Kita lebih maju selangkah ya Kak Tere daripada mundurnya ini 10 langkah ini malah kemunduran ya Kak Tere ya. Ini bagus nih Kak Tere. Nah, Bapak Ibu itu bisa jadi penyemangat juga nih. Walaupun kita tertatih-tatih, tapi kita berada satu jalur atau rel yang sama bahwa kita maju tuh Bapak Ibu. Kita maju bukan mundur ya Bapak Ibu. Terima kasih Kak Tere. Sekarang saya coba beralih ke Bu Kepsek nih, Kak Melan nih. Kak Melan adalah Duta Teknologi dari Sulawesi Utara. Silakan Kak Melan untuk closing statement. Baik, terima kasih ya Pak Abdillah. 3 hari yang luar biasa, 3 malam. 3 malam yang luar biasa ya Bapak Ibu. Dan sebagai closing statement adalah kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau kami bisa, Bapak Ibu pasti bisa lebih hebat dari kami. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Bapak Ibu yakin percaya bahwa di mana ada usaha, di situ ada hasil yang terbaik. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu lewati 3 hari ini tidak akan sia-sia. Percayalah suatu saat Bapak Ibu akan bersyukur bahwa Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Melan, Bapak Ibu. Wah, emotikonnya luar biasa nih Kak Tere nih. Menyala nih Kak Tere dan Kak Melan nih. Nah, Kak Melan, makasih banyak nih. Emang kalau perlu kita coba ingat-ingat kembali. Nah, posisi kita teman-teman duta ini juga ya, kita mulai merintis juga dari awal juga ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tiba-tiba jadi seperti ini. Kita memang belajar juga Bapak Ibu. Dan memang motivasi kita ingin tadi tuh Kak Rola tadi, Kang Rola tanya tuh apa motivasinya ya. Kita ingin memang mengembangkan diri, ingin nambah ilmu. Nah, kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini 3 malam yang luar biasa nih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa jadi tempat kita untuk belajar bersama yang memang bisa membekali Bapak dan Ibu dalam menjadi guru yang semakin diidolakan oleh murid-murid kita Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih Kak Melan. Nah, terakhir nih saya beri kesempatan kepada Kang Rola nih untuk beri statementnya untuk mengakhiri kegiatan kita nih Kang. 3 hari, 3 malam yang luar biasa. Silakan Kang Rola. Siap, terima kasih Pak Abdillah. Bapak Ibu semuanya, teknologi adalah alat bantu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, yang berdampak pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Dengan Quizzes, kita tidak hanya mengajar, tapi juga belajar bersama. Mari bersama-sama menciptakan generasi yang cerdas dan kreatif. Salam merdeka belajar. Semangat Bapak Ibu semuanya. Wah, Bapak dan Ibu, boleh berikan emoticon nih buat Kang Rola, Kak Melan, Kak Tere nih. Semangat kita untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat sih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Ibu ingin meluangkan waktu bersama kami, ingin hadir di room. Tentu kami menyadari bahwa Bapak Ibu di 3 waktu yang berbeda ini Bapak Ibu ada yang udah sangat larut di daerah timur, kemudian ada aktivitas-aktivitas lain juga yang mungkin menyita waktu Bapak dan Ibu, tapi Bapak Ibu masih sempat menghadirkan diri di room pada kesempatan malam hari ini. Kami sekali lagi sangat mengapresiasi, sangat bangga bisa hadir bersama Bapak dan Ibu dalam 3 malam yang luar biasa ini. Sekali lagi
Bapak dan Ibu. Saya cukup terharu sebenarnya Bapak dan Ibu ini manggung yang luar biasa ya Kang Rola ya. Kita sangat tidak menduga bahwa akan seperti ini, seramai ini dan sepecah ini pelatihan yang kita buat ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 mewakili teman-teman Duta Teknologi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan permohonan maaf bila selama pelaksanaan webinar ini, pelatihan ini kami mungkin ada kekurangan, kesalahan maupun dari segi teknis, kami mohon dibukakan pintu maaf. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf dan salam merdeka belajar Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa. Saya betul-betul speechless nih. Keren banget. Kita nyanyi dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kita nyanyi dulu dong buat Bu Melan. Yo. Hari ini Well, Terima kasih. Ada nggak? satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan menit, bukan setikat bunga, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau, nah modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan Semoga kami juga bisa nyerahin panjang, sehat selama-lamanya. iya. Mana ada lebih ulang tahun ya? Kuenya mana? Kuenya saya mau view. Yang mana ya? Moga